Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya seperti Head dari program studi sistem informasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu data mining. Data mining, apa itu data mining? Yang pertama, definisinya. Secara definisi, data mining itu adalah proses untuk mengekstraksi sebuah informasi atau pola penting dari kumpulan data yang besar. Nah, data ini atau proses ini itu dilakukan dengan cara otomatis atau semi otomatis. Kemudian menurut Jia Wei Han dan Michelin Camber di bukunya yang berjudul Data Mining, Concept and Techniques, mereka mengatakan bahwa data mining adalah seperti ini. Data mining is the process of discovering meaningful new correlation, uh, patterns, and trends by sifting through large amount of data. Seperti itu. Jadi dari penjelasan Jawehan dan Michelin Camber ini, data mining itu tidak sama dengan data querying. Kenapa? Karena tujuannya itu berbeda. Tujuannya kalau data querying itu hanya mengambil data, tapi saat kita melakukan data mining, kita juga akan menemukan sebuah pengetahuan yang tersembunyi, sebuah informasi tersembunyi, korelasi dan pattern di situ. Kemudian, mengapa data mining itu penting? Eh, di masa sekarang ini, di mana semua orang kegiatannya itu serba digital, seluruh kegiatan kita itu menghasilkan data. Misalnya, saat kita berbelanja, pola belanja kita, pola beli kita, kemudian jumlah uang yang kita keluarkan, itu semua adalah data. Nah, data ini itu terkumpul sangat besar. Tapi sayangnya data ini tidak bisa dianalisis semuanya secara manual seperti itu. Maka di sini adalah pentingnya analisis data itu. Sorry, data mining itu. Kemudian di data mining, contoh real kasusnya adalah seperti ini. Kita ambil contoh di dunia perdagangan, di e-commerce. Misal pada sebuah platform saat kita apa namanya melakukan login ke platform tersebut, otomatis platform tersebut akan melakukan perekaman kegiatan apa yang sedang kita lakukan. Misal barang-barang apa yang sedang kita cari, kemudian barang-barang apa yang kita simpan di keranjang tapi tidak kita beli, kemudian barang-barang apa yang kita sukai, itu semua akan di-track oleh mereka seperti itu. Namun, data-data ini sebetulnya sangat berguna, tapi tidak seluruhnya bisa diolah dengan cara manual seperti itu. Perlunya seperti apa? Saat kita ke platform e-commerce, kita bisa mendapatkan atau platform e-commerce bisa memberikan sebuah iklan yang sangat spesifik kepada pengguna yang spesifik. Misalnya seorang pengguna dari data yang diperoleh platform itu sering melakukan melihat barang-barang yang berhubungan dengan olahraga sepak bola seperti itu, mungkin sepatu, mungkin kaos kaki dan lain sebagainya. Nah, dengan seperti itu, e-commerce itu bisa memberikan iklan produk-produk yang berhubungan dengan sepak bola seperti itu. Dalam hal ini, e-commerce bisa mengembangkan usahanya atau industrinya seperti itu dengan iklan yang menurut data itu iklan yang tepat kepada konsumen yang tepat seperti itu. Kemudian jika tanpa data mining, maka pola-pola tersembunyi seperti pola belanja, kemudian pola eh, hobi dan kesukaan seseorang di e-commerce tadi seperti yang saya contohkan, itu tidak akan bisa diketahui oleh eh, platform e-commerce gitu. Maka dari itu penting bagi seluruh industri baik di e-commerce, di pendidikan, di kesehatan, di perbankan itu memanfaatkan teknologi ini seperti itu. Kemudian tahapan data mining. Nah, untuk tahapannya sendiri, tahapan data mining itu terbagi dalam beberapa tahap. Tahap yang pertama adalah data selection. Jadi kita yang ingin memining data itu harus memilih subset data yang relevan seperti itu. Ada banyak subset data di dunia yang bisa kita ambil mungkin dari internal kita
melalui CRM, kemudian atau data yang ada di perusahaan kita sendiri atau dari eksternal, dari mungkin dari web atau yang kita beli dari pihak ketiga seperti itu. Tapi kita harus memilih subset data mana yang relevan untuk kita gunakan seperti itu. Dan yang kedua adalah data processing. Nah, di data processing ini data atau set data yang sudah kita pilih sebelumnya, kita dapatkan sebelumnya, itu kita proses. Maksud pemrosesnya adalah bagaimana satu, kita menangani data-data yang hilang atau missing values, kemudian eh, menangani data-data outlier atau data-data yang mungkin formatnya tidak sama atau formatnya tidak seragam. Kemudian kita juga mengeliminasi data-data yang tidak di apa namanya di kolom-kolom data yang tidak tepat atau tidak berguna bagi kita. Nah, itu adalah fungsi processing atau eh, data cleaning tadi, data processing tadi. Kemudian yang terakhir adalah mungkin data kita itu kita ambil dari berbagai sumber. Nah, data yang dari berbagai sumber ini harus kita gabungkan menjadi satu data yang sama yang akan kita olah ke depannya. Kemudian yang ketiga adalah transformasi. Jadi di transformasi ini data akan dinormalisasi. Jadi data itu dinormalisasi dengan cara eh, kita ubah ada relasi apa tidak yang tidak sesuai dengan yang akan kita gunakan, kemudian atau kita reduksi dimensinya, mungkin kita hapus kolom-kolomnya atau kita hilangkan data-data yang sekiranya tidak relevan dengan data kita. Kemudian yang keempat itu adalah data mining itu sendiri. Nah, data mining itu data ini diproses menggunakan sebuah algoritma untuk menemukan sebuah pola, untuk menemukan sebuah informasi yang tersembunyi dari data itu. Nah, untuk metodenya sendiri ada beberapa metode data mining tergantung tujuan dari apa namanya data mining itu sendiri. Jadi pada proses data mining ini adalah proses utamanya gitu. Dan metode yang dipakai harus sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai oleh organisasi seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah evaluasi dan interpretasi. Jadi di sini pola atau informasi yang didapatkan dari proses data mining itu kita nilai apakah pola atau informasi ini berguna apa tidak seperti itu. Nah, konsep atau proses ini itu sebetulnya adalah bagian dari knowledge discovery database. Konsep ini itu dijabarkan dengan panjang oleh Fayette di buku Data Mining to Knowledge Discovery in Database. Nah, kemudian selanjutnya adalah setelah kita tahu prosesnya, tadi salah satu proses utamanya adalah data mining, di mana kita harus menerapkan algoritma, yang mana algoritmanya itu harus sesuai dengan tujuan. Nah, di sini ada beberapa metode dan algoritma yang sesuai dengan beberapa tujuan yang ingin dicapai oleh sebuah organisasi. Misalnya satu, organisasi ingin mencapai tujuan memprediksi atau mengkategorikan sebuah data, maka metode yang dipilih itu bisa metodenya adalah klasifikasi dengan contoh algoritma decision tree atau naive Bayes, di mana dia akan mengelompokkan data besar itu ke dalam kelompok-kelompok yang lebih kecil atau sederhana seperti itu ya. Kemudian yang kedua adalah mungkin organisasi ingin melakukan pengelompokan data, tapi tidak dengan sebuah label-label tertentu atau bahkan tanpa label seperti itu ya. Maka di sini organisasi harus menggunakan metode data mining clustering, di mana contoh algoritmanya adalah K-means dan DB-scan. Kemudian yang ketiga, mungkin tujuan dari organisasi adalah menemukan pola terkait antar data yang ada. Jadi mereka ingin menemukan sebuah pola yang ada antar data yang ada itu. Maka di sini
Metodenya adalah metode asosiasi dengan algoritma itu a priori atau eh, FP growth. Kemudian yang keempat adalah saat organisasi ingin melakukan sebuah prediksi tentang masa depan atau prediksi eh, prediksi terhadap event yang mendatang. Misal memprediksi pola penjualan sebuah barang, maka saat itu atau pola perkembangan sebuah sebuah usaha, maka saat itu organisasi harus menggunakan metode prediksi di mana contoh algoritmanya adalah linear regression sama neural net seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah outlier detection. Ini untuk mendeteksi data yang menyimpang, maka metodenya adalah outlier detection, yang mana algoritma yang bisa dipakai oleh organisasi adalah isolation forest atau LOF seperti itu. Contoh nyatanya adalah seperti ini. Saat sebuah organisasi, mungkin katakan e-commerce, ingin menganalisa bagaimana pola pasar di tahun 2026. Kemudian mereka melakukan sebuah analisa data, data mining dengan menggunakan metode prediksi, di mana ada beberapa faktor yang akan dijadikan sebagai prediksi di situ, dan dengan data mining kemungkinan organisasi untuk memprediksi keberlanjutan sebuah usahanya itu akan sangat-sangat lebih besar seperti itu. Kemudian saat kita berbicara soal data, maka ini kita berbicara perihal masalah eh, privasi seperti itu. Bagaimana data mining ini eh, tidak mungkin tidak menyalahgunakan data-data privasi. Kemungkinan data yang akan kita gunakan itu tidak diambil dari sumber yang tidak dapat dipercaya. Misalnya eh, masalah sumber data ini mungkin masalah yang sangat-sangat serius dan menjadi isu utama di beberapa negara seperti itu. Maka dari itu masalah utama yang dihadapi oleh data mining ini adalah masalah etika dan privasi data. Kemudian yang kedua adalah masalah volume data. Nah, setiap hari, setiap jam itu jumlah data yang dibuat itu sangat banyak seperti itu. Seiring dengan bertambahnya penggunaan internet, kemudian seiring dengan bertambahnya kegiatan yang didigitalisasi dan direkam datanya itu volume data itu akan sangat banyak dan data kemungkinannya yang kedua kekurangan data tantangan data mining adalah data-data tersebut kemungkinannya tidak terstruktur atau data-data tersebut tidak bersih. Dalam hari ini tidak bersih itu ada beberapa mungkin paling gampang contohnya adalah value yang missing atau pengkategorian yang tidak terstandar seperti itu. Itu adalah tantangan-tantangan utama pada data mining. Kemudian kesimpulannya adalah data mining itu adalah sebuah proses yang membantu kita untuk membuat keputusan yang lebih cerdas dan berbasis data. Artinya kontekstual. Seluruh keputusan yang akan kita ambil itu kontekstual. Kemudian data mining ini bukan hanya sebuah alat teknis, tapi bagian dari strategi, mungkin strategi bisnis atau strategi ilmiah dalam kita menjalankan eh, menjalankan aktivitas industri kita seperti itu. Kemudian yang terakhir, data mining ini itu memerlukan sebuah mungkin sebuah pengetahuan yang kuat terkait dengan statistika yang pasti, kemudian machine learning dan domain data seperti itu. Saya rasa demikian yang
bisa saya sampaikan pada presentasi ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.